Oke, setelah sebelumnya kita kenalan sama kondisi di dalam JavaScript, sekarang kita bakal coba kenalan sama array. Sini kita coba bikin dulu file baru array.html. Kita bikin struktur foldernya dulu, array javascript. Oke, di sini. Lalu kita bikin scriptnya. Nah, di sini. Oke. Nah, sekarang kita bakal kenalan sama yang namanya array. Apa sih array gitu? Kita coba bisa lihat ke dokumentasi di W3 School nih yang biasa kita pakai. Di sini ada array. Oke, nah array itu special variable yang dimana dia bisa menampung lebih dari satu nilai. Oke, sebagai contoh gitu. Kenapa sih pakai array kan? Nah, misalnya kita punya mobil gitu, dan mobilnya tuh nggak lebih dari satu. Kalau kita assign ke variabel biasa, dia kan cuma bisa memiliki satu nilai gitu. Cuma bisa satu nilai. Contohnya kayak gini. Misalnya, not using array. Nah, contohnya, misalnya kita punya data nih. Misalnya punya data mahasiswa. Misalnya namanya itu adalah Udin. Nah, tapi kita punya mahasiswanya tuh lebih dari satu gitu. Berarti kita harus assign dia mahasiswa 1, terus kita bikin variabel baru lagi, mahasiswa 2, misalnya namanya, lalu kita bikin lagi gitu, sebanyak mahasiswanya, mahasiswa 3 gitu. Misalnya kayak gini. Nah, ini bikin 3 gitu. Gimana kalau misalnya mahasiswanya 100 gitu atau 1000. Nah, berarti kita harus bikin variabel sebanyak 1000 gitu. Sebanyak 100, sebanyak 1000 gitu. Nah, itu kan nggak efisien banget gitu. Jadi kita bisa pakai yang namanya array di sini. Array. Dengan array kita bisa bikin satu aja. Sini mahasiswa, karena bentuknya plural, tapi kita bikin aja dulu mahasiswa, atau ya nggak apa-apa lah, mahasiswa. Terus kita pakai array. Nah, untuk nge-assign array dia pakai kurung siku nih. Sekarang di dalam kurung siku ini kita masukin nilainya. Misalnya kita punya tadi Udin, terus kita kasih koma gitu kan. Untuk value selanjutnya itu Rangga, koma lagi itu Sasa, kayak gini. Nah, jadi dengan satu buah variabel kita bisa nyimpen lebih dari satu nilai gitu. Nah, sekarang kenapa lagi nih kita lebih pakai array gitu. Dengan array kita juga bisa dengan array kita juga bisa manipulasi gitu datanya, isinya. Jadi untuk misalnya kita mau update data Udin gitu, nama Udin mau kita ganti, update value. Nah, caranya itu kita harus tahu dulu nih, kalau array itu terdiri dari index dan juga value kayak gitu. Jadi index itu urutan,
dan juga value itu nilainya kayak gini. Jadi kita bisa bacanya jadi indeks urutan pertama itu Udin, urutan kedua nilainya itu Rangga, urutan ketiga itu nilainya Sasa. Tapi di dalam array untuk indeks itu mulainya dari 0. Mulai dari 0. Berarti kita di sini sebutnya indeks 0 itu adalah Udin, indeks kedua indeks 1 itu adalah Rangga, dan indeks kedua itu adalah Sasa gitu kan. Nah, sekarang kita bisa mengupdate nilainya sesuai dengan indeksnya gitu. Jadi kita pakai indeks untuk mengupdate-nya. Contohnya di sini kita mau update mahasiswa yang indeksnya, jadi kita aksesnya itu pakai kurung siku lagi. Kita panggil variabelnya, terus kita akses pakai kurung siku ke indeks ke 0 misalnya. Kita ganti jadi namanya siapa? Dimas gitu misalnya. Sekarang kita bisa coba konsol buat lihat hasilnya. Misalnya ini kita taruh di sini. Terus kita taruh lagi di bawahnya, konsol lognya. Jadi kita bisa lihat hasilnya. Ini kita pindah dulu ke array.html. Nah, sekarang kita lihat ke konsol. Oke. Nah, di sini ada array nih. Jadi array yang pertama itu nilainya Dimas. Nah, ya ini kenapa kayak gini? Dua-duanya Dimas. Karena kita mengupdate langsung gitu nilainya. Jadi ketika kita update, yang di sini juga akan ikut berubah gitu. Sebelum kita update, dia juga bakal langsung berubah. Jadi kalau belum kita update di sini, itu harusnya Udin kan. Nah, setelah kita update di sini nilainya, atau kita ganti nilainya, itu dia bakal ganti jadi Dimas gitu. Harusnya kayak gini. Tadi karena kesalahan deh kayaknya. Nah, jadi sebelum kita update, dia itu Udin di sini, terus yang kedua itu Dimas gitu. Harusnya kayak gini. Kayak gitu. Oke. Terus kita juga bisa apa ya? Nambahin data baru gitu. Oh ya, ini cara penulisannya atau pembuatan array juga selain langsung kita kasih apa namanya? Kasih kurung siku, kita juga bisa bikinnya pakai apa namanya? Pakai cara penulisan kayak gini, new array gitu. Jadi kita misalnya kita bikin satu buah variabel itu apa ya? Prodi lah gitu misalnya. Prodi kita bisa bikin new array. Ini penulisannya harus sama persis, array A-nya gede, terus pakai kurung, nah baru nilainya di dalamnya. Jadi kita misalnya punya teknik informatika dan sistem informasi, lalu juga ada bisnis digital kayak gini. Nah, kita bisa bikin array pakai cara kayak gini juga. Pakai kurung siku bisa, pakai new array kayak gini juga bisa. Oke. Seperti ini. Nah, terus apa ya? Nah, ini kita udah lakuin changing atau ngubah datanya. Sekarang kita juga bisa convert data to string gitu. Kita bisa lakuin hal kayak gini. Kita nggak nampilin di konsol, kita coba tampilin di dalam dokumennya. Di dokumen.writeLine
terus mahasiswa misalnya, kita coba tampilin di sini untuk list mahasiswanya atau nilai mahasiswanya. Nah, kita bisa kayak gini, dia bakal tampil isinya gitu, Udin Rangga Sasa. Nah, kita juga bisa convert dia sebagai sebuah string gitu. Jadi di sini adalah toString. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini itu apa namanya? Metode toString. Sama kayak pas kita manggil objek gitu. Metode di objek. Mana ya? Objek itu di sini. Nah, kayak gini, kita manggil bersuara, ya kan? Di sini kucing titik bersuara, kayak gitu. toString apa yang berbeda? Coba kita lihat, itu sama aja gitu. Kita bisa langsung tampilin nilainya kayak gitu. Jadi kayak misalnya kayak gini. Sekarang kita tampilin nilainya di sini. Nah, itu sekarang dari Udin Ranggasasa jadi Dimas Ranggasasa kayak gitu. Untuk ngupdate nilainya. Kemudian kita juga bisa apa ya? Akses ke dalamnya gitu. Jadi apa ya? Jadi kita juga bisa bikin array di dalam array gitu. Jadi di sini disebutnya itu adalah nested array atau array di dalam array. Nah, sebagai contohnya di sini kan mahasiswa itu punya banyak informasinya gitu kan. Jadi kita coba ganti di sini untuk mahasiswanya. Kita bikin aja variabelnya itu list mahasiswa deh. List mahasiswa. Nah, sekarang kita bisa bikin array di dalam array. Dengan caranya, kita tinggal masukin nilainya aja. Masukin nilainya dalam bentuk array lagi, kayak gitu. Kayak gini. Oke, misalnya itu namanya Udin, terus nilai keduanya itu misalnya gue mau masukin nama belakangnya gitu. Udin Petot, terus habis itu umurnya misalnya 16, 18 deh. 18, terus tingginya 170, beratnya 70 kayak gitu. Nah, itu kita bikin hal yang sama gitu untuk nilai selanjutnya. Oke, kayak gini contohnya. Nah, ini kita bisa pindah-pindah sebenarnya urutannya. Jadi ini nggak harus sama persis urutannya, kayak nama depan, nama belakang, terus umur, tinggi sama berat. Kita juga bisa pindah-pindah sebenarnya. Tapi nanti kita bakal kebingungan gitu karena di bagian karena di indeks tadi itu adalah terdiri dari array itu terdiri dari indeks dan juga value ya kan. Nah, kita harus hafal nih indeks keberapa, isinya apa gitu. Jadi ketika kita coba tampilin misalnya mau nampilin nilainya, misal kita tampilin dot write line. Di sini kita mau nampilinnya pertama untuk datanya Udin, gue mau nampilinnya nama depan sama tahun berapa tahun gitu. Berarti kan pertama ini gue akses ke indeks ke
0 gitu, atau urutan pertama. Indeks ke 0. Terus, karena nilainya indeks ke 0 itu array lagi, berarti kita bisa panggil lagi isinya gitu, untuk dapetin isinya. Berarti ini indeks ke 0 dari indeks ke 0 gitu. Jadi dia double array-nya. Kalau kita lihat, nah ini ada Udin gitu. Oh ya, di sini tadi sebelumnya harusnya kita bisa coba ambil Udinnya gitu. Cara ngambil Udin berarti itu kita panggil aja mahasiswa, terus indeks yang keberapa gitu. Misalnya indeks ke 2 gitu. Kalau indeks ke 2 berarti kita panggil yang Sasa gitu kan, karena ini 0, 1, 2. Nah, di sini ada Sasa gitu. Nah, kayak gitu ya untuk manggilnya berdasarkan indeksnya. Oke, nah sekarang di sini juga mau tambahin list mahasiswa indeks ke 0 itu ambil yang tahunnya, berapa tahun. Berarti indeks ke berapa? 0, 1, 2 ke indeks kedua. Nah, ini Udin 18 gitu. Sekarang mau ambil yang kedua, yaitu Rangga gitu. Jadi sama nih, tinggal kita ganti isi dari array atau indeks yang keduanya gitu, yaitu indeks 1. Oke, kita save dulu. Nah, sekarang muncul lagi Rangga 19. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya datanya banyak, terus kita mau nampilin datanya gitu, itu bakal banyak kan, kita nggak mungkin nampilin satu-satu kayak gini gitu. Oh ya, sebelum ke situ, tadi kalau misalnya gua ubah gitu urutannya atau nggak sama, di sini misalnya, ini gua ubah urutannya itu jadi di sini gitu, buat tahunnya. Kayak gini. Nah, ini kan niatnya indeks kedua itu gue mau ngambil umur kan, mau ngambil umur berapa. Nah, sekarang malah jadi Adam gitu, karena ini urutannya beda sama yang pertama gitu. Jadi kalau misalnya bikin array, sebisa mungkin urutannya itu harus sama gitu untuk nilainya. Oke. Oke, kayak gini. Nah, terus daripada bikin di dalamnya array nested array di dalam array yang bagian data mahasiswanya kita bisa bikin pakai objek gitu, biar lebih mudah, ya kan? Kayak kemarin di sini kita bisa bikin kayak gini, bikin objek. Jadi coba kita ganti dulu di sini. Jadi itu kita bikin namanya itu adalah array of object. Jadi array yang dimana isinya adalah objek-objek gitu. Jadi kayak contohnya kita bikin mahasiswa, list mahasiswa, kita bikin array yang di dalamnya kita masukin objek gitu. Jadi objeknya misalnya kita kasih nama, misalnya tadi Udin gitu kan. Terus umur 19. Misalnya prodi, kalau satu kata itu kita bisa langsung aja, tapi kalau misalnya 2 kata kita harus bungkus dia ke dalam string gitu. Program studi misalnya, itu teknik informatika, kayak gini. Nah, sekarang untuk nambahin value selanjutnya kita tinggal pisahin pakai koma gitu kan. Jadi kayak gini. Nah, kita tinggal ganti. 16 program studinya sistem informasi misalnya, kayak gini. Sekarang untuk aksesnya kita kurang lebih sama nih kayak gini. Jadi
bikin kayak gini. Nah, tapi yang bedanya adalah ketika kita akses indeks yang pertama, kotak yang pertama nih, itu kita ambil indeksnya gitu, yaitu urutan objeknya. Lalu yang kedua, itu kita ambil propertinya. Jadi misalnya mau nampilin nama, berarti kita bisa pakai titik nama gitu kan, untuk dapetin properti nilai dari properti nama. Yang ini juga sama, berarti ini kita ambil indeks yang pertama, indeks 0 atau urutan pertama, kita ambil umurnya gitu. Nah, ini sama Udin 19. Nah, ketika ini urutannya kita ubah gitu kan, misalnya kayak gini, terus kita coba ambil buat yang nilai kedua, yaitu indeks 1. Kayak gini. Nah, dia tetap Rangga 19 gitu. Walaupun urutannya dirubah-rubah, karena dia nge-refernya ke key-nya atau ke propertinya, dia nilainya nggak bakal ketukar kayak gitu. Ini disebutnya array of object. Oke. Mungkin sampai sini dulu aja buat pengenalan array. Kita bisa stop. Harusnya ada tambahan sedikit. Di array kita juga bisa nambahin datanya gitu. Contohnya, nah kita bisa tahu panjangnya ada berapa, terus ini buat ngambil yang pertama, ngambil yang terakhir, kayak gini. Habis itu apa ya? Nambahin. Nah, di sini kita bisa nambahin dengan cara pakai push gitu. Contohnya di sini. Kita yang di atas aja deh. Pakai yang satu data ini biar gampang. Oke, di sini kita mau nambahin mahasiswanya, data mahasiswa. Add new mahasiswa misalnya. Jadi kita bisa panggil variabel mahasiswanya, terus kita panggil method, yaitu method push namanya. Jadi kayak gini, method push, dia punya bawaan gitu, metode bawaan. Ketika bikin sebuah array, dia punya namanya method push. Jadi ketika kita pakai push, misalnya kita tambahin di sini siapa? Bintang misalnya. Ketika kita tampilin lagi list mahasiswanya, sekarang harusnya ada bintang gitu. Dari yang Udin Ranggasasa, terus kita ubah kan nilai yang pertamanya jadi Dimas Ranggasasa, terus kita tambahin nih mahasiswanya jadi Dimas Ranggasasa Bintang, kayak gitu. Selanjutnya juga kita bisa kita bisa kita bisa bikin harusnya selain push, di sini juga ada banyak metode sih sebenarnya. Mahasiswa, nah ini banyak nih, ada concat buat ngegabungin, copy, entire, every, nah ini boleh dieksplor sendiri nih, ada filter, ada join gitu kan, ada panjangnya, nah kita bisa tampilin panjangnya nih misalnya. Di sini kita tambahin, misalnya mahasiswa, kita pengen tahu nih, list mahasiswa tuh ada berapa sih datanya gitu, berarti tinggal kita panggil length-nya aja, mahasiswa titik length atau panjang. Nah, di sini ada 4 gitu. Berarti panjangnya ada 4 atau nilainya isinya ada 4. Kayak gitu. Oke. Sebenarnya ini masih banyak banget buat di array. Kita bakal lanjut di video selanjutnya deh. Oke. Untuk array kurang lebih kayak gini aja. Sekian, terima kasih.